Kalau saya pribadi sih ketika membuka usaha sih cuma punya megang prinsip sih dari awal tuh kayak lakuin aja apa yang bisa gitu kan. Lakuin aja apa yang bisa. Ya, gunain apa yang kita punya. Mulai dari mana kita berada. Sejauh itu ya udah kita ikutin alurnya, kita selalu berkembang prosesnya sampai ya benar-benar autopilot lah bisnis ini. Selamat malam teman-teman K2FM, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di Lensa Edukasi di program kita di K2FM. Teman-teman sekalian, hari ini saya bertemu dengan salah satu pengusaha UMKM yang luar biasa, yaitu Bang Pandes. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Makasih Bang Pandes sudah mau hadir ke basecamp kita di K2FM. Kebetulan kita hari ini ingin membahas bagaimana mengenai UMKM tapi yang benar-benar sehat. Nah, Bang Pandes, kan di depan kita ini ada beberapa produk ya yang Bang Pandes miliki. Nah, kalau saya boleh tahu, sebelum Bang Pandes memulai kegiatan ini, Bang Pandes itu dulu kegiatannya ngapain sih? Kalau kegiatan sih dulu kerja terus kuliah juga, kebetulan kuliah di industri pertanian. Nah, kok bisa tertarik sampai ke dunia bisnis seperti ini? Karena mau coba untuk ngembangin ilmu juga sih yang didapat juga. Untuk ya coba buka lapangan pekerjaan baru juga kan. Maka dari itu setelah lulus kuliah mau nerapin ilmu yang didapat di perkuliahan, terus ninggalin kerjaan, mau fokus di bisnis juga. Oke, Bang, kan kalau anak muda sekarang itu tamat sekolah, otomatis kuliah, fokus belajar. Tapi jarang sih anak-anak sekarang ini yang kalau kita lihat mau untuk melakukan kegiatan UMKM. Tetapi kan zaman milenial sekarang ini kan udah cukup banyak ya, kuliah sambil bekerja dan akhirnya bikin usaha, dan banyak yang berhasil startup yang ada sekarang ini. Nah, ini kan agak sedikit nggak banyak kebanyakan anak-anak muda sekarang. Nah, kalau kita boleh tahu, yang disuguhkan oleh atau yang disajaskan oleh Bang Pandes ini apa sih namanya? Ini infus water pack, the next level infus water pack sih. Jadi biasanya itu infus water tuh ready to drink. Jadi semalaman kita masukin potongan buahnya, besokannya baru kita minum. Cuma itu cuma bertahannya itu selama 1 hari. Selepas dari itu udah nggak boleh dikonsumsi lagi ya. Nah, makanya dari itu kita coba untuk inovasi, buah-buahnya itu kita keringkan dulu pakai suhu rendah, suhu matahari lah, tapi kita pakai mesin untuk mencegah antioksidan sama vitaminnya tuh nggak menghilang atau tidak berkurang sama sekali. Kita coba untuk ngilangin kadar airnya aja agar lebih tahan lama. Jadi infus water ini bisa tahan lama selama 6 bulan. Oh, infus water ini bisa bertahan lama selama 6 bulan. Setelah adanya berjalan proses itu tadi, kan kalau yang kita bikin home industry di rumah saja ya, itu kan nggak nyampe 1 hari dan tidak boleh dikonsumsi lagi. Tetapi kan ini sudah melakukan riset. Nah, dari yang namanya healthy ya, ini healthy bar ya. Jadi infus water pack. Ya, buah-buahan ini kan jarang bisa bertahan, apalagi seperti ada sayuran atau dan yang lain-lain. Nah, otomatis kan infus water ini kan sebelum kita lari ke stamina ya atau fungsinya ya, ini kan tidak bisa bertahan lama kalau misalnya umumnya. Nah, dengan adanya riset ini tadi, sehingga kerja kerasnya Bang Pandes ini sampai bisa menemukan ini gimana ini? Karena mungkin dulu pernah sempat belajar juga di perkuliahan. Berarti ada jumping up-nya ke situ ya. Dari kuliah terus langsung menuju kepada prosesnya. Terus? Jadi karena sesuatu bahan pangan itu yang gampang rusak itu tuh ada kemungkinan karena kadar air. Kemungkinan karena kadar air. Iya, karena kadar air itu juga bisa membuat pertumbuhan bakteri juga kan. Terus mempercepat kalau buah-buahan tuh proses respirasi namanya. Proses pematangan. Ada salah satu buah yang klimaterik. Makanya kita coba ini tuh teknologi yang paling gampang diaplikasikan dulu. Metodenya pengeringan untuk menghilangkan kadar air dulu. Makanya kita terapin dulu di infus water pack. Jadi sehingga terjadi bentuknya udah pengeringan,
dan sudah steril sehingga bertahan 6 bulan. Dan ini yang selalu digunakan oleh atlet nggak kira-kira kalau menurut saya? Ini kan banyak nih yang kita yang sprint, kemudian yang goes, kemudian yang main bola atau banyak nggak sih digunakan oleh ini? Ini kebetulan sih inovasi produk baru juga sih. Oh, ini produk baru. Iya. Oke, kalau kita nyampe ke sana, fungsinya aja Bang. Ini untuk kira-kira yang paling kita nih anak stamina nih kan jarang olahraga nih. Contohnya kayak saya aja umur 43-an aja olahraga jarang, kemudian ini. Jadi biar supaya teman-teman K2FM juga tahu, karena kan milenial sekarang ini pastinya maunya tuh sebenarnya nggak mau instan, semuanya mau proses. Diet pun juga pasti mau proses. Tetapi yang paling penting adalah kesehatan. Kalau pandemi kan 2 tahun yang lalu nih udah sangat-sangat luar biasa. Nah, otomatis ini bisa bertahan 6 bulan. Pasti fungsinya pasti ada. Dan ini banyak digunakan untuk apa, Bang? Kalau khasiatnya itu dia bisa untuk detoksifikasi. Detox? Oke, terus? Untuk orang-orang yang mau diet juga kan bisa pakai ini. Terus memperlancar peredaran darah? Bukan. Usus ya? Pembuangan kotoran ya? Terus buat proses recovery di dalam tuh, kalau misalnya kita habis ada operasi, peradangan. ada peradangan karena atau kita tuh bikin kayak nanas tuh bukan sembarang masukin aja gitu. Pertama kan nanas tuh punya enzim bromelain. Itu buat recovery peradangan dalam gitu. Kalau buah naganya tuh bifidobacteria namanya. Jadi cairan usus. Jadi ini semua khasiatnya sudah diteliti lah intinya. Nah, jadi gini, sahabat-sahabat K2FM, ini adalah infus water pack yang dimiliki grupnya Bang Fandes. Nah, ini bisa bertahan untuk imun tubuh sebenarnya. Lebih kebanyakan adalah mengatur semua organ tubuh kita dan pencernaan. Dan ini adalah buah yang benar-benar disirkulasi benar-benar dengan baik dan steril. Jadi ini bisa bertahan 6 bulan. Bang, kalau misalnya kita nih ya, yang pekerja berat, berapa kali sehari harus kita konsumsi ini? Nah, kita ini punya 2 varian kan. Yang dipegang sama Abang itu. Ini varian vitamin C boost. Ini vitamin C boost. Kalau kebutuhan manusia tuh sehari tuh minimal harus konsumsi vitamin. Nah, kebetulan vitamin C boost ini memang komposisinya dari buah-buahan yang ngandung vitamin C-nya banyak. Itu udah cukup dalam sehari itu 1 kita konsumsi. Oh, sehari 1? Itu sudah cukup. Jadi sehari 1 dengan pekerja yang rutinitas taruhlah 12 jam. Kita kan manusia kan hanya bisa bekerja 8 jam. Lembur kita ya nambah lah, habis sholat maghrib nambah 2 jam sampai jam 9, kita sampailah di posisi 12 jam. Nah, ini bisa kita gunakan 1 hari 1. Ini termasuk vitamin C ya? Vitamin C boost. Kalau yang Bang ini pegang apa? Ini mood booster. Mood booster ini dari? Dari nanas, buah naga, dan lemon. Kalau yang saya punya ini Bang, tolong di ini. Itu ada jeruk sankis, bunga rosella, jambu merah, sama daun mint. Berarti sama yang seperti ini ya? Itu yang punya Abang. Ini vitamin C ya? Nah, kalau misal gini, ukuran dari kadar air yang kita gunakan pada saat posisi sudah kita rendam ini ukuran berapa gelas? 1 pack ini 500 ml. Kalau untuk yang mood booster masih bisa di-refill. Bisa di-refill? Sampai berapa kali? 2 kali refill sih. Tapi hanya untuk 1 orang ya? Hanya untuk 1 orang. Tidak bisa kita nggak taruh di rumah di dalam 1 termos gitu kan, dituangkan ini infus water pack yang vitamin C. Jadi kita taruh di gelas yang segini, masukin semua, nggak usah di-refill lagi, tapi bisa sebenarnya, tapi nggak ada khasiatnya ya? Masih ada khasiatnya. Cuman nggak begitu sempurna ya? Mungkin rasanya aja kurang karena terlalu banyak airnya. Karena 1 pack ini tuh pack ini tetap 500 mili. 500 mili air ya. Oke. Jadi dan itu bisa di-refill. Nah, kalau yang punya Bang nggak bisa di-refill? Nggak bisa di-refill. Hanya yang di-refill bisa ini? Sebenarnya nggak di-refillnya tuh karena rasa aja sih. Untuk konsumsi orang yang nggak apa-apa gitu, nggak ada rasanya nggak apa-apa, nggak masalah. Bang, itu bertahan 6 bulan. Udah disterilkan. Kemudian bisa dikonsumsi 1 hari 1 pack. Kemudian infus water ini bisa menambahkan imun tubuh dan stamina, dan kita bisa melakukan hal-hal yang di dalam pencernaan kita nih, karena dia kan ada bakteri. Karena bakteri baik yang ada di dalam kemasan ini. Udah BPOM belum sih? Ini lagi proses kita. Lagi proses PIRT sama halal. Ini berjalan sih. Teman-teman K2FM,
yang betul-betul memiliki stamina, yang olahraga, kemudian yang senang dengan rasa capek, fitness dan lain-lainnya, Bang Andes mampu bisa memberikan hal seperti ini dengan riset yang ada saat ini untuk diri kita biar tetap menambah imun tubuh. Dan sekarang ini lagi proses untuk masalah BP POM. Tetapi sampai saat ini belum ada ya yang komplain terhadap produk ini. Alhamdulillah belum ada sih, aman sejauh ini. Sejauh ini aman dan belum ada yang komplain. Belum ada, alhamdulillah. Belum ada yang komplain. Oke, Bang, berikutnya gini. Kan kalau BP POM belum mengeluarkan izin, kita boleh edar? Sejauh tergantung bahan baku. Oh, tergantung bahan baku. Nah, ini juga mau ngedukasi buat kita. Jadi tidak semua bahan yang notabene adalah belum sampai kepada izin BP POM sehingga belum bisa dikonsumsi, tergantung bahan baku. Saya juga gini, saya pernah terjadi mungkin ya, kita pernah Bram, kita pernah ini ya, kalau nggak salah pada saat Air Ikro ya. Air Ikro juga pada saat 2021 baru keluar BP POM dan uji halal dan segala macam. Tetapi sebelum itu dia bisa beredar. Kenapa? Itu tergantung dari bahannya. Karena produk airnya adalah perusahaan air minum daerah, terutama di wilayah Jawa Barat. Jadi otomatis air minumnya itu sudah dikemas dengan baik dan sterilisasinya. Cuman masalah sertifikasinya saja yang belum terlegasi. Makanya ini dalam proses ya. Lagi proses kita. Oke, mulainya kapan sih, Bang? Ini tuh berdiri di 2021 awal bulan Mei kalau nggak salah. 2021 awal bulan Mei. Iya. 2021 belum, berarti baru ya? Iya, baru. Oke, pasar sekarang kemana? Lewat media sosial atau memang ada sistem multi level marketing? Nggak, kita masih media sosial aja, masih brand awareness aja sih sama pengenalan produk juga. Oh, sekarang baru ini ya, baru branding lah ya. Menguji sampel yang ada di mana-mana, pasar. Oke, sehingga nanti kalau terjadi hal apapun, jadi kita biar tahu cepat mereview permasalahan ini. Bang, belanja buah ini kan nggak gampang. Ada yang support atau gimana? Kalau belanja buah kita masih ke pasar sih. Masih ke pasar. Masih tradisional ya. Oke, jadi tetap tapi pilihan. Tapi kita pada kedepannya sih pengen berharapnya sih partneran sama petani untuk meningkatkan produksi. Iya, daya jual dari petani juga. Oke, jadi biar bisa sama-sama UMKM juga bisa ini ya. Petani bisa kita pakai sehingga buahnya juga bisa kita restrak sehingga bisa menjadi begini. Dan kita bisa angkat telepon aja kalaupun pesan nanti kalau ke depannya. Tinggal seperti itu ya. Bang, kan gini, banyak nih produk seperti kayak begini yang saya tahu. Perhotelan juga punya. Kemudian ada juga teman-teman yang lain juga pernah membicarakan masalah produk seperti ini. Yang paling worry menurut Abang dalam kegiatan seperti ini, kegagalannya berapa persen sih? Karena kita mainnya di buah nih soalnya. Karena sampai 6 bulan gitu ya. Kalau kita kan berpikir kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dalam berbisnis. Nah ini otomatis yang jangka pendek saja nih, jangka menengah saja. Nah ini ke depan dengan kalau seandainya ini kan buah ini nggak gampang gitu, orang pasti akan selektif lah dengan hal tersebut. Itu tergantung manajemen dari kitanya juga sih, Bang. Jadi kalau kita belanja buah banyak, sedangkan mesin kita kapasitasnya kurang, otomatis kita kejar-kejaran sama bahan yang kita punya kan. Jadi ya tinggal ngeliat kapasitas aja. Ini semuanya by mesin? By mesin. Seperti kayak roasting kopi lah ya? Iya. Karena kita lebih higienis juga kan kalau pakai mesin kan. Emang cost lebih tinggi, cuma kita memastikan aja. Kenapa saya bertanya gini teman-teman KDFM? Kenapa saya bertanya kepada Bang Andes? Kenapa saya katakan kenapa mesti harus bertahan? Karena bagaimanapun juga buah ini ternyata disterilkan atau dikerjakan menggunakan by mesin. Jadi bukan by tangan loh ya. Jadi kesterilannya, kemudian kapasitasnya, kemudian keunggulan dari ini semua sudah diuji. Dan bisnis ini tergantung pada manajemennya. Bang, kalau misalnya gini, ada nggak sih turunan dari Healthy Bar ini? Contohnya kalau misalnya 6 bulan atau sebelum 6 bulan nggak bergerak, ada nggak sih Abang melakukan turunannya? Kita juga punya outlet juga sih, outlet jus. Kita jualan jus. Oh, outlet jus ada? Ada kita. Jadi ini salah satu produk online juga sih. Ya, jadi untuk mengenalin nama kita juga kan, Healthy Bar gitu. Healthy Bar itu ya. Tapi ada turunan jusnya ya? Ada. Atau sebelum ada Healthy Bar udah ada jus duluan? Udah ada jus duluan sebenarnya. Oh, sudah ada jus duluan. Baru adanya dikemas seperti ini ya? Ya, spontanitas aja sih. Belum lama sebulan buka jus tuh kita ngerasa ada yang kurang gitu kan. Kita harus kejar-kejaran sama buah, yang buah notabene cepet busuk, cepet mateng kan. Jadi gimana caranya untuk
barang kita nggak kebuang tapi kejual gitu. Salah satunya udah kita bikin InfoSwater. Muter otak lagi, InfoSwater cuma sehari bertahannya harus habis diminum. Oh yaudah kita bikin buah kering aja. Ini udah mau 7 bulan. Ya. Sudah berapa penjualan setiap bulannya? Penjualan hampir udah 3.000 pieces sih. Selama 7 bulan? Iya. Nah, rata-rata sebulan dengan kondisi saat sekarang ini bisa jualan berapa per pack? Per bulan? Kita 50? Nggak, bisa lebih dari 100 sih. Bisa lebih dari 100? Tinggal tergantung kitanya aja sih. Tapi ada nggak sih konsumen yang organik yang memang sudah langganan atau seperti apa? Oh udah ada kita. Itu kebanyakan milenial atau umur usia berapa? Umur masih 20 ke atas sih. Oh 20 ke atas. Orang-orang yang aware sama olahraga terus dia sering konsumsi InfoSwater. Berarti apa yang kita sampaikan tadi adalah yang aware dengan olahraga tuh memang benar ya? Iya. Dan kira-kira kalau usia itu mungkin bisa sampai dengan 19-an? 19 tahun sampai ke 30? Yang konsumsi? Yang konsumsi? Yang kalau konsumen sih sejauh ini ya umur 20-an ke atas sih. Campur sih ya? Iya, campur. Bang, gini bang, ini ada ngaruh nggak sih dengan mah? Nggak ada. Karena ada zat asam itu nggak ngaruh dengan mah? Nggak. Jadi orang penyakit mah pun juga bisa mengkonsumsi ini? Oke. Bang, berapa sih kalau kita boleh tahu satu per pack? Kita tuh jual 12.500. 12.500. Iya, kalau misalnya kita minta kirim dari Jakarta ke Bogor, ongkirnya jadi berapa itu kira-kira? Ongkirnya paling kalau VJ-nya 9.000 lah. Oke. Jadi gini, teman-teman jangan lupa ya, like juga, tetap share juga apa informasi yang kita sampaikan, yaitu Water Pack ini adalah miliknya Bang Andes dan grup. Beliau ingin memberikan banyak kegiatan tentang kesehatan, yaitu menggunakan sistem seperti ini. Kenapa? Kita sehat itu tidak perlu mahal. Dengan membayar 12.500 dan kalau ongkir dari Bandung ke Jakarta 9.000, insya Allah ini pasti akan sampai ke rumah kita dengan tepat waktu. Tidak pernah ada kendala. Alhamdulillah nggak. Sampai saat ini belum pernah ada kendala. Bang, zaman milenial sekarang ini banyak berusaha. Yang paling point entry yang abang lakukan saat ini bertahan untuk dalam bisnis, apa sih kiatnya biar teman-teman kita tahu? Apa ya? Kalau saya pribadi sih ketika membuka usaha sih cuma punya megang prinsip sih dari awal tuh kayak lakuin aja apa yang bisa gitu kan. Lakuin aja apa yang bisa. Ya, gunain apa yang kita punya. Mulai dari mana kita berada. Sejauh itu ya udah kita ikutin alurnya, kita selalu berkembang prosesnya sampai ya benar-benar autopilot lah bisnis ini, amin. Nah, waktu pada saat kuliah terus bekerja, sudah berapa lama akhirnya berusaha sendiri? Kalau usaha sih kita sebelum-sebelumnya udah usaha terus gitu. Oh, sebelum-sebelumnya sudah usaha? Ada, cuma beda segmen gitu. Oh, beda segmen. Yang pernah dilakukan dulu apa kira-kira? Atau nyambung nggak dengan usaha yang sekarang? Beda sih. Kalau ini kan lebih food and beverage kan. Kalau ini F&B kan? Kalau dulu lebih ke kosmetik. Oh, kosmetik itu maksudnya produksi minyak rambut. Oh, produksi minyak rambut. Itu home industry juga? Home industry juga. Buatan anak bangsa juga? Buatan saya juga. Oh, buatan sendiri? Oh, suka suka melakukan eksperimen ya? Iya. Tetapi hanya mentok sampai di situ aja atau memang ada pengembangan udah jadi pabrik home industry lumayan? Sebenarnya itu udah berjalan, tapi karena awal pandemi masuk tuh kan benar-benar ngaco penjualan. Rasa udahlah pindah. Jadi teman-teman K2FM, Bang Andes adalah salah satu korban pandemi juga, UMKM yang mengeluh tentang masalah pandemi. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah Pak Jokowi mengatakan bahwasannya pandemi ini sudah terbayar dengan lunas, mudah-mudahan pintu gerbang bisnis UMKM akan kembali terbit kembali dan semua orang bisa melakukan kegiatan tersebut. Bang Andes, dalam kondisi saat sekarang ini, agar kita tetap terus bertahan untuk melakukan kegiatan ini, apa sih kata kunci dari Bang Andes? Adaptasi sih. Adaptasi? Iya, kita harus adaptasi karena ya kita ngerasain dari normal pandemi terus kita ngejalanin pandemi ini panjang kan itu beda perubahan situasi kan. Ya namanya bisnis juga pasti perubahan nih, pasar kayak gimana. Kayak dulu saya bisnis kosmetik itu jual minyak rambut kan itu kayak orang lebih memilih udah deh beli vitamin dulu deh, beli makanan dulu, siapin stok di rumah dibanding beli minyak rambut buat style gitu kan. Makanya kita harus lihat situasi juga gitu. Ya, jadi
intinya beradaptasi dan kita harus tahu ke belakang kemarin adalah suatu hal yang tertunda, bukan berarti sesuatu hal yang kandas untuk harapan semuanya. Sekarang kita melakukan ini untuk semuanya agar lebih terbuka. Bang Anes, aku icipin coba boleh, ya. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya seperti kayak ada mintnya ya. Mint, kemudian jeruk, kemudian ada lagi rasa jambu merah ya. Kemudian ada lime ya. Jadi semuanya nih, teman-teman K2FM, semuanya yang ada di dalam gelas ini terasa. Jadi ada rasa mintnya, kemudian ada yang merah apa ini? Itu bunga rosella. Ya, bunga rosella, kemudian lime-nya juga ada, kemudian jambu merahnya ada. Dan semuanya terasa. Ini saya menggunakan air hangat dan wanginya sangat luar biasa. Saya yakin ini membuat menjadi imun tubuh kita bertambah, tetapi tetap kami akan K2FM akan mencoba kepada Bang Vandes untuk melakukan kegiatan ini nantinya. Bang, terakhir satu kata untuk Bang Vandes, kesehatan itu apa sih? Kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting. Iya. Ya pilar tubuh aja sih. Jadi kesehatan itu penting. Dan itu untuk pilarnya kita di dalam diri kita. Agar mempermudah aktivitas juga kan. Karena kalau kita sehat, positif thinking itu akan berjalan, imun tubuh akan bergerak. Bang Nes, terima kasih banyak ya atas waktunya udah singgah ke tempat kita. Semoga terus berjaya. Amin. Healthy Bar tetap terus berjalan dan orang sehat makin banyak. Amin. Dan waras pun juga semakin banyak. Amin. Diri kita semakin support. Karena apa? Kita mau butuh adaptasi karena kita sudah banyak melakukan ketinggalan kegiatan karena pandemi COVID-19. Oke, sekali lagi teman-teman K2FM terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti yaitu follow di IG-nya healthybar.co atau bisa nomor teleponnya nanti akan kita sampaikan di slideshow-nya podcast kita dan nomornya semua lengkap dan ini bisa membuat menjadi kesehatan buat diri kita dan tetap terus berkarya dan nilai positif itu penting dan salam bahagia.